Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan hari ini sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Lama pandemi kita nggak pernah bertemu. Hari ini pertemuan perdana ya dengan Ibu ya. Perkenalkan nama Ibu Sri Kuswayati. Semester ini Ibu mengampu mata kuliah e-commerce ya. Barangkali di antara Anda semester sebelumnya sudah banyak yang pernah bertemu dengan Ibu ya, di mata kuliah yang berbeda, dan khusus untuk semester ini, di semester 5, Anda akan belajar bersama Ibu di mata kuliah e-commerce. Nah, ini ada beberapa juga yang mahasiswa yang mungkin belum mengenal Ibu ya, dari gabungan dari kelas yang lainnya. Nah, izin Ibu memperkenalkan diri ya. Sebelum kita belajar lebih jauh, Ibu akan memperkenalkan diri, supaya kalau Anda kenal lebih jauh dengan Ibu, siapa tahu nanti kita bisa berkolaborasi ya, karena Ibu sering mengajak mahasiswa untuk praktek magang. Harapannya nanti materi-materi yang diperoleh di kelas itu bukan hanya sekedar Anda kuasai secara materinya saja, tapi betul-betul memang bisa dipraktekkan ya di kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini kelas ini KM-nya siapa? Udah online belum KM-nya? Yasin, Bu. Yasin, ada Yasin. Yasin hadir nggak Yasin? Sepertinya ya, lagi sholat duha, Bu. Teman-temannya udah masuk belum? Ya, silakan nanti yang belum masuk dipanggil aja ya teman-temannya. Nah, ini ya sedikit perkenalan dari Ibu. Jadi Ibu itu sudah mengajar selama 21 tahun ya. Alhamdulillah, dari sejak lulus kuliah, mungkin Anda belum lahir ke dunia ya. Tahun 99 Ibu sudah mengajar, dan sampai dengan saat ini sekitar 21 tahun ya, karena Ibu memang memiliki passion mengajar ya. Jadi Ibu sudah pernah mengajar jadi guru TK ya, kemudian juga kepala lab di komputer ya, dan baru serius di dosen itu tahun 2016 ya. Kenapa dikatakan serius? Karena Ibu baru berkesempatan untuk studi S2 itu di tahun 2016 dan fokus ke sistem informasi. Selain menjadi dosen juga, Ibu juga memiliki usaha. Nah, ini kenapa pada akhirnya Ibu lebih senang mengajar e-commerce ya, mengajar mata kuliah digital entrepreneurship, karena itu di kedua mata kuliah itu Ibu bisa sharing banyak hal terkait dengan pengalaman Ibu sebagai praktisi. Jadi Ibu adalah pengajar tapi juga sebagai praktisi ya. Kalau di luar kampus itu Ibu memiliki bisnis ya, Future Business Matching Solusindo, di mana di sana itu bergerak di layanan training online ya, khususnya training kepenulisan. Ibu juga menjadi trainer menulis untuk dosen ya, untuk guru, alhamdulillah, dan juga sudah mengajak kakak-kakak kelas Anda kolaborasi dalam proyek-proyek pembuatan buku dan proyek-proyek pengembangan aplikasi. Nah, ini mudah-mudahan biasanya kalau sudah kenalan gini, nanti ada sesi Anda berkenalan masing-masing, kita bisa kolaborasi ya. Karena sekarang kita sudah mengemban yang namanya kampus merdeka ya, di mana orang bisa belajar banyak hal di luar prodi, dan bahkan Ibu di STTB sendiri di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung ini sudah sering berkolaborasi dengan kakak-kakak kelas Anda di luar prodi ya, karena Ibu di Teknik Informatika, tapi banyak kakak-kakak kelas Anda dari DKV yang sudah join ya, dan sudah magang, bahkan sudah memberikan karya-karyanya untuk STTB. Jadi mudah-mudahan dari perkenalan awal ini itu menjadi trigger Anda untuk bisa belajar banyak hal di luar tekstual ya, karena kita itu belajar itu ada yang namanya tekstual, kontekstual ya. Kontekstual itu kekinian dan tekstual. Kalau tekstual itu kita belajarnya itu berdasarkan buku ya, berdasarkan teori, tapi kontekstual itu harus tahu ya kekiniannya ini sampai sejauh mana sih. Nah, itu mungkin yang pengalaman hidup Ibu yang bisa Ibu berikan kepada Anda, harapannya dengan sharing-sharing juga ya, selain dari materi ditambah pengayaan dan pengalaman Ibu di lapangan, mudah-mudahan membuat Anda lebih cepat ya, cepat untuk belajar banyak hal, karena Ibu yakin ya Anda itu semua memiliki potensi untuk sukses ya. Tinggal kami selaku dosen itu memberikan arahan, memberikan panduan, memberikan trigger supaya Anda jelas ya melangkahnya seperti apa ya.
Nah, ini perkenalan sedikit dari Ibu ya. Boleh mungkin yang 5 orang atau 6 orang hari ini yang baru bertemu Ibu boleh mengenalkan diri ya, gantian ya. Gantian mengenalkan diri, misalnya Anda kemarin SMA-nya di mana ya, kadang-kadang Ibu suka butuh informasi itu juga, atau misalnya Anda sebetulnya sudah mulai atau belum berinteraksi dengan kegiatan e-commerce ya, karena ini pasti sedikitnya materinya sudah ada beberapa yang tahu ya, sudah beberapa orang yang mengenalnya. Ya, boleh silakan yang 2-3 orang lah yang mau mengenalkan diri yang baru bertemu dengan Ibu hari ini. Boleh Bu, saya Bu. Iya, silakan boleh, kalau mau on cam boleh ya. Bang, kameranya rusak Bu. Kameranya rusak ya, nggak apa-apa, nggak on cam. Ya, silakan Sandi ya, Sandi. Perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Sandi Saputra, Ya, asal sekolah SMK 11 Bandung, prodi bisnis digital. Ya, gitu Bu. oh iya. Terima kasih Sandi. Ya, silakan yang lainnya. Sandi, SMK 11 itu fokusnya di mana Sandi? Admin Bu, Oh, admin apa? administrasi perkantoran Bu. Oh iya. Cocok lah ya, nyambung lah dengan e-commerce ya. Boleh 5 orang ya, karena kita waktunya terbatas ya. Untuk ini kita 1 jam saja. Silakan yang lainnya. Ya, silakan yang lainnya. Maki online nggak? Atau Tania ya. 2 orang lagi cukup lah ya. Karena kita langsung mau mengetahui apa saja sih yang akan dipelajari di materi e-commerce ini. Kemudian nanti sistem evaluasinya seperti apa, target akhirnya seperti apa, dan nanti juga kita masuk ke materi pertama ya. Ya, silakan. Maki atau Tania, mana biasanya Tania suka aktif di semester sebelumnya? Ya, silakan Tania. Perkenalkan, nama saya Tania Syawalia Putri, asal dari Garut, alumni SMA Negeri 6 Garut. Oh iya, terima kasih ya Tania ya. Iya. Mudah-mudahan di e-commerce ini menambah pengalaman Anda, menambah ilmu Anda, karena sebelumnya juga sudah pernah banyak dapat materi ya dari dosen-dosen yang lainnya ya. Oke ya, supaya lebih efektif ya waktunya ya. Ibu mau menyampaikan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah e-commerce ini ya. Sudah kelihatan belum ya? Oh, belum share screen ya, maaf. Nah ini ya, jadi nanti itu kita dalam 1 semester itu ada 14 kali pertemuan ya. Dan ini adalah capaian-capaian yang ingin dicapai, yang ingin diperoleh, atau yang ingin Anda miliki ya selepas mendapatkan materi e-commerce ya. Nah, di sini tuh nanti Anda bisa melihat bahwa ada capaian yang harus dicapai itu berdasarkan target-target dari prodi ya, dari prodi dari kampusnya. Kemudian juga ada beberapa juga capaian-capaian yang ingin dicapai dari mata kuliahnya sendiri ya. Nah ini nanti kalau target akhirnya sih ya, secara keseluruhan itu yang diharapkan itu nanti Anda itu memiliki pengalaman ya, membuat e-commerce gitu ya, membuat e-commerce. Jadi target akhirnya itu nanti dari perkuliahan ini Anda memiliki pengalaman untuk membuat e-commerce. Nah, e-commerce sendiri sebetulnya yang sering kita pikir itu hanya terbatas toko online aja ya, seperti Lazada, Bukalapak, Blibli gitu ya. Nah, padahal lebih jauhnya lagi e-commerce itu bukan hanya sekedar ketiga marketplace itu saja. Ketika Anda membuat web untuk informasi dari lembaga pemerintahan ya, misalnya website Pemkot Cimahi gitu ya, yang isinya itu ada informasi-informasi berita seputar Cimahi, kemudian juga nanti di dalamnya itu ada informasi misalnya layanan vaksin dan sebagainya ya. Itu sudah juga termasuk kegiatan e-commerce ya, atau misalnya nanti Anda produknya itu e-learning ya.
e-learning itu juga sudah terkategori sebagai e-commerce. Atau misalnya Anda punya website-website tadi e-government dan e-learning ya. E-government dan e-learning, mohon maaf. E-government dan e-learning bukan hanya sekedar marketplace saja, tapi e-government dan e-learning pun itu juga merupakan bagian dari e-commerce. Jadi nanti ya, seperti kakak-kakak kelas Anda juga, itu outputnya itu silakan kecenderungannya Anda senangnya apa sih gitu. Apakah akan membahas tentang e-government ya, melihat misalnya di desa Anda belum ada website ya, Anda ingin membuatnya, atau misalnya tadi Anda lihat sekolah-sekolah dia belum punya websitenya juga Anda buatkan e-learningnya ya, atau misalnya tadi Anda lebih cocok misalnya mempelajari tentang marketplace ya. Nah ini nih yang dibebankan itu kepada mahasiswa itu untuk mata kuliah ini ya, yaitu yang pertama ya menunjukkan sikap ya, dari sisi sikap itu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri ya. Kemudian juga targetnya juga memiliki pemikiran yang logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau menempatkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi nanti ini bisa ya Ibu share nanti di e-learning ini, nanti Anda bisa baca target-target yang diharapkan dari prodi ya kepada mahasiswanya. Kemudian sendiri, nah ini yang lebih fokus ke mata kuliahnya ya. Ini Anda diharapkan mampu menguasai dasar-dasar dari e-commerce-nya sendiri. E-commerce itu apa gitu ya. Kemudian juga Anda bisa memahami implementasinya seperti apa ya. Nah, kemudian juga Anda tentu saja yang namanya e-commerce itu pasti melibatkan pemanfaatan iptek di dalamnya ya. Nah, jadi di situ juga sama ya. Kemudian juga di sini nah ini memiliki keterampilan membuat e-government dan e-learning. Jadi bukan hanya sekedar membuat marketplace atau toko online ya, tapi Anda juga bisa mengembangkan e-government dan e-learning ya. Kemudian juga nanti Anda bisa memahami teknologi-teknologi pembayaran ya, atau payment gateway ya, dan peluang usahanya ya. Kemudian juga nanti Anda memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah pembelajaran e-commerce ya, dan mampu bertanggung jawab bekerja secara mandiri maupun kelompok gitu. Kenapa di sini kemandirian diperlukan ya? Karena pada prakteknya kesuksesan itu bukan ditentukan dari mana Anda kuliah ya, teman-teman Anda siapa, tapi seseorang yang sukses itu adalah seseorang yang tadi bisa menaklukkan dirinya sendiri. Itu yang paling sulit ya, menaklukkan dirinya sendiri. Jadi kemandirian ini jadi poin-poin penting juga ya. Nah, kemudian di sini nanti ada beberapa kemampuan akhir yang ingin dicapai ya dalam tahapan pembelajaran ya. Yang pertama ini nanti Anda memahami dulu konsep e-commerce itu apa ya. Kemudian ada yang namanya e-marketplace ya, e-market space ya, supply chain ya, itu juga nanti akan disampaikan ya. Kemudian juga nanti menjelaskan dan menganalisis pertumbuhan dan model bisnis serta permasalahan e-tailing ya. Kemudian juga di sini menjelaskan model perilaku dan segmentasi konsumen, serta membuat strategi periklanan juga nanti akan dipelajari ya. Kemudian juga nanti B2B ya, C2C itu seperti apa juga akan dipelajari ya. Jadi ada beberapa di sini nanti poin-poinnya lebih jelasnya lagi nanti bisa dilihat di di e-learning ya, Ibu upload ke sana ya. Nah ini ya, secara keseluruhan ini mata kuliah ini ya, e-commerce ini bertujuan untuk agar mahasiswa memahami konsep dan teori dasar yang melandasi berkembangnya e-commerce di industri ya. Kemudian juga mengerti komponen-komponen yang terdapat di dalam sebuah sistem e-commerce ya, memperoleh gambaran mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat sistem e-commerce dan dapat melakukan eksperimen kecil. Nah ini jadi nanti memang kita ada sesi praktik ya, mempraktikkan untuk tadi membuat e-commerce-nya sendiri ya. Nah, secara keseluruhan di sini nanti ada 10 bahan kajian ya. Di sini juga ada daftar pustakanya dan nanti masing-masing ini ya untuk pertemuan pertama ini nanti ya hari ini juga Ibu menjelaskan aturan perkuliahannya ya, bahwa tadi ada 14 kali pertemuan, kemudian nanti ada tugas-tugas juga yang sifatnya individu dan kelompok ya. Nah, kemudian nanti juga Anda juga bisa belajar ya, ada tugas-tugas yang terstruktur ya, dan bisa belajar mandiri melalui learning management system yang ada di kampus kita ya, di e-learning STB juga nanti akan diupload materinya untuk tiap kali pertemuan dan tugas-tugas terstruktur. Nah, ini mungkin secara garis besar
untuk deskripsi mata kuliah ya, kemudian apa aja yang akan dipelajari ya. Dan hari ini kita masuk ke pertemuan pertama ya mengenai e-commerce-nya sendiri seperti apa ya, akan Ibu jelaskan di sini. Pasti Anda sudah sering belanja-belanja online ya selama ini ya. Apalagi semenjak pandemi ya, Ibu sendiri yang angkatan jadul ya, nggak pernah berinteraksi secara online, bertransaksi secara online, mau tidak mau akhirnya karena situasi dan kondisi memaksa kita untuk tidak boleh keluar rumah ya dalam beberapa waktu yang lalu, itu membuat akhirnya orang terkoneksi secara daring ya, aktivitasnya lebih banyak daring. Pun kegiatan belanja online di marketplace itu kan naiknya luar biasa ya, kenaikannya luar biasa. Nah, ini juga sebetulnya potensi ya untuk Anda yang misalnya nanti akan mengembangkan kegiatannya itu di pembuatan e-commerce ya, pembuatan toko online gitu ya. Nah, ini kakak-kakak kelas Anda ya, yang angkatan sebelumnya itu sering Ibu ajak untuk magang ya, dan bahkan ada salah satunya itu yang sudah keliling-keliling project ya. Jadi memang Ibu tidak hanya tadi ya terbatas materi yang diberikan di kelas saja, tapi lebih dari itu Ibu memberikan pengalaman nyata ya. Waktu itu kakak kelas Anda itu membuat website ya untuk lembaga training Ibu namanya www.juraganartikel.com ya. Di situ dia belajar banyak sampai akhirnya ketemu dengan klien-klien besar dan akhirnya sekarang sudah keliling-keliling ya. Nah, harapan Ibu juga seperti itu ya. Anda itu belajar tidak sekedar tadi materi yang di kelas saja yang Ibu sampaikan, tapi lebih dari itu silakan dimanfaatkan, nanti akan dikoneksikan dengan kalau untuk materi terkait dengan e-government atau e-learning ya, itu silakan nanti kita kolaborasi dengan para pengusaha dan lembaga-lembaga pemerintahan sehingga pengalamannya lebih nyata ya, karena Anda mensolusi case-case atau permasalahan-permasalahan yang memang terjadi di lapangan gitu ya. Sebentar ya Ibu share screen dulu ya ini. Ya, bisa dilihat ini layarnya. Nah, ini pertemuan pertama ini tadi seperti disampaikan kita akan mengenal lebih dekat apa sih e-commerce ini ya. Karena tadi kebanyakan orang kalau mendengar kata e-commerce itu pasti mereka itu relate-nya dengan Blibli tadi ya, Bukalapak, Tokopedia, padahal sebetulnya e-commerce itu bahasanya lebih luas lagi ya, lebih luas daripada apa yang sudah dipahami selama ini ya. Nah, ini kita akan belajar mengenai apa itu pengertian e-commerce ya, kemudian juga konsep e-commerce-nya ya, kemudian perkembangan e-commerce-nya sejauh mana ya, kemudian juga ruang lingkup e-commerce ya. Nah, ini apa sih e-commerce itu ya? E-commerce itu adalah kependekan dari electronic commerce ya, secara umum merupakan kegiatan bisnis ya. Kegiatan bisnis, perniagaan atau perdagangan jasa yang berhubungan dengan konsumen atau customer ya. Kemudian manufaktur ya, ada hubungannya dengan tadi pabrik. Kemudian juga ada dengan ISP ya, karena itu merupakan tulang punggung ya. Kalau kita bisnis online, tapi kita nggak ada koneksi internet, itu akan menghambat ya. Gitu. Kemudian juga ada pedagang perantara ya, dengan menggunakan media elektronik ya. Dalam hal ini media elektronik yang utama dengan menggunakan internet. Jadi ciri khasnya itu ya, e-commerce itu ya, secara mudahnya itu adalah kegiatan bisnis yang dia itu based on internet gitu ya. Kegiatan bisnis yang dijalankan dengan berbasis internet ya. Nah, di sini e-commerce itu memiliki 5 konsep dasar ya. Yang pertama itu automation ya. Automation itu atau otomasi bisnis proses pengganti proses manual. Jadi banyak bisnis kegiatan-kegiatan otomasi bisnis ya di sini ya, sebagai pengganti konsep manual ya. Kemudian apalagi di sini terhalang ya, maaf, dipindah lagi aja. Nah, ini ya. Kemudian yang berikutnya itu juga di sini ada sifatnya streamlining ya, integration ya. Nah, di sini ini adalah proses yang terintegrasi ya,
untuk mencapai hasil yang efisien ya dan efektif. Jadi dia itu harus streamlining ya, just in time gitu ya. Kemudian lagi di sini publishing ya. Publishing ini kemudahan untuk menyediakan fasilitas, kemudahan untuk berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan atau konsep elektronik cataloging ya. Jadi adanya elektronik cataloging ini akan memudahkan kegiatan komunikasi dan kegiatan promosinya ya. Kemudian juga ada interaksi ya. Adanya pertukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisir human error gitu ya. Nah, kemudian juga adanya transaction ya, kesepakatan antara dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayar atau konsep electronic payment. Nah, ini ya. Jadi ini adalah tadi konsepnya ya, konsep e-commerce ya. Ada interaksi, ada transaksi ya, kemudian ada otomasi ya. Itu adalah ciri-ciri dari e-commerce ya. Nah, sekarang bagaimana sih perkembangan e-commerce sendiri ya, baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia ya. Nah, sekarang nih, perkembangan e-commerce di Indonesia ini memiliki tantangannya ya. Tantangannya memang luar biasa dan sangat terlihat sekali di masa pandemi ini makin nyata ya tantangannya itu. Yang pertama kultur ya. Kultur di mana masyarakat Indonesia ini masih belum terbiasa berbelanja dengan sistem katalog ya. Katalog, apalagi katalog digital ya. Kebanyakan mereka ini masih masih literasinya, kemampuan bacanya masih kurang. Ada gambar, sudah ada dijelaskan misalnya size-nya, warnanya, harganya, tapi terlewat dibaca ya, sehingga itu menimbulkan miss-miss ya ketika barang sudah dikirimkan ya. Nah, di sini masih harus melihat secara fisik ya atau memegang barang yang akan dijualnya. Kemudian masih senang menawar harga yang dijual. Nah, ini yang unik sekali karenanya memang akhirnya ada beberapa fitur-fitur yang toko online itu yang mereka menyediakan tombol chat ya untuk bisa ngobrol dengan customer service. Dan itu dirasakan efektif dan bahkan nanti Anda juga bisa belajar ada juga toko-toko online yang mengintegrasinya dengan WhatsApp, langsung diklik langsung kita masuk ke WhatsApp, jadi CS-nya itu udah nggak ngobrol di web lagi tapi langsung di WhatsApp. Kenapa seperti itu? Karena by riset memang tadi orang Indonesia itu masih lebih senang ngobrol gitu ya. Kalau kita belajar e-commerce itu kan sebetulnya kita minim ngobrol ya, kita pilih-pilih barang, kita klik barang yang cocok, kemudian kita bisa pilih apakah COD, bayar di tempat, atau transfer, sesimpel itu sebetulnya. Tetapi karena kita kulturnya tadi senang menawar, jadi ada harapan kalau ngobrol, Mbak boleh diskon nggak gitu ya. Atau misalnya tadi kenapa COD marak ya di Indonesia, karena yaitu masih senang memegang barang secara fisik ya. Lebih puas lah rasanya gitu ya. Nah, itu dari sisi kultur. Kemudian dari sisi kepercayaan ya, kepercayaan antara penjual dan pembeli masih tipis. Ya ini karena memang ada beberapa oknum yang melakukan kegiatan menjual online-nya itu, mohon maaf, ada oknum-oknum yang tidak jujur ya. Misalnya dari sisi size, dijanjikan size-nya ukurannya apa, dikirim apa, atau dari sisi kualitas ya, tidak sesuai. Atau yang kemarin jadi meme ya, obrolan orang-orang ketika di masa pandemi mereka beli tanaman ya, ibu ada nih di grup RT ya, ibu-ibu cerita bunganya apa yang dipesan, yang dikirim yang mana. Nah, itu sebetulnya tadi kepercayaan tipis itu bukan tanpa sebab ya. Sebabnya tadi ada beberapa oknum yang memang harus kejujurannya itu kurang ya. Sehingga kenapa akhirnya ada sistem rating ya di marketplace itu untuk tadi meminimalisir oknum-oknum yang berlaku curang gitu ya. Kemudian juga kepercayaan kepada pembayaran elektronik masih kurang. Nah, ini juga sebetulnya dari sisi kita ini selaku orang-orang terpelajar harus memberikan edukasi bahwa sebetulnya pembayaran elektronik itu meringkas banyak hal gitu ya. Apalagi sekarang sudah ada banyak pilihan ya. Kalau ibu sendiri di kegiatan ibu untuk usaha ibu itu transfer, Anda mungkin sering baca lihat iklannya itu kita menggunakan Flip ya. Flip itu ya sedikit bercerita itu juga bisnis yang dikembangkan oleh mahasiswa UI ya. Mahasiswa UI itu ceritanya mereka sering transferan uang antar bank, ya namanya mahasiswa ya. Kalau transfer antar bank kan kena cas 7.500, 6.500 lumayan lah buat makan siang gitu. Akhirnya mereka kalau misalnya dari BCA mau transfer ke BNI
cari temannya yang punya rekening BNI gitu ya. Mereka kasih cash, nanti temannya yang punya rekening di BNI, punya uang di BNI, transfer ke BNI gitu ya. Itu akhirnya mereka berpikir, wah kenapa enggak kita bikin kemudahan dalam bertransaksi antar bank yang tadi biaya administrasinya minim ya. Kalau misalnya Ibu transfer antar bank dari BCA ke BNI lewat tidak melalui perantaraan Flip, itu Ibu kena 6.500 satu kali transaksi ya. Nah, tapi kalau misalnya kita itu bertransaksinya itu apa namanya dengan menggunakan Flip, nah itu akan ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Flip gitu ya, seperti itu. Kemudahannya apa? Kemudahannya itu adalah kita itu tidak dikenakan biaya administrasi sehingga apa? Sehingga meminimalisir pengeluaran ya, bahkan kita bisa hemat. Kalau misalnya seorang pebisnis dalam satu hari ya bertransaksi 6.500 ya, untuk satu kali transaksi dipotong, kalau dia 10 kali transaksi dalam satu hari bisa 65.000, bisa jebol gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi tadi sebetulnya tantangannya kita perlu edukasi ya kepada lebih banyak orang lagi. Nah, ini sekarang perkembangannya di Indonesia seperti apa ya? Kalau pertumbuhan di luar Indonesia itu sudah sangat luar biasa sekali ya, gitu ya. Sudah luar biasa sekali, maaf, perkembangan di dunia internasional ya. Dan itu sudah jadi budaya gitu, dan tidak menutup kemungkinan sebetulnya di Indonesia juga sekarang sedang naik-naik daun ya, sedang tinggi-tingginya ya. Bisa kita lihat ya sekarang mal-mal memang relatif lebih sepi ya, karena kalau ke mall ya orang harus parkir ya, kadang-kadang belanjanya sedikit tapi misalnya seperti ibu bawa anak berarti harus jajan dan sebagainya ya, beli makan dan sebagainya. Nah itu menjadikan ada apa namanya pengeluaran tambahan gitu ya dalam apa namanya kegiatan-kegiatan kita berbelanja ya secara offline. Nah beda kalau kita belanja online kan sekarang kita cuman tinggal di rumah, nanti ongkos-ongkos untuk parkir dan sebagainya kita konversi jadi ongkos kirim, bahkan tidak menutup kemungkinan itu ongkos kirimnya bisa gratis gitu ya. Nah sekarang nih di apa namanya di dalam kegiatan e-commerce ini juga ada yang namanya transaksinya itu business to business ya. Kemudian ada yang business to customer, kemudian ada customer to customer. Jadi bisa B2B ya, bisa B2C ya, bisa juga C2C gitu ya. Nah, ini ya. Yang business to business itu contohnya seperti apa sih ya? Business to business itu nanti corporate to corporate. Jadi transaksinya itu antara pemilik usaha dengan pemilik usaha lagi gitu ya. Ya misalnya kalau ibu ya, ibu kan punya tadi kegiatan training yang online ya, kemudian juga punya jasa penerbitan yang ibu itu online semuanya ya. Ibu selalu semangat mengajarkan materi kuliah ini karena sebetulnya kegiatan-kegiatan ibu itu yang online itu tidak mengganggu profesi utama ibu sebagai dosen. Kan ibu itu mengajar, tadi ibu sudah sampaikan dari tahun 99 ya, sampai sekarang masih terus mengajar. Sedangkan bisnis online ibu itu baru dibangun di tahun 2016, baru sekitar 5 tahun yang lalu, dan itu sama sekali tidak mengganggu karena semua pekerjaannya remote ya, dilakukan secara online. Kalau untuk training ibu mengadakan trainingnya jam 8 malam, jadi otomatis perkuliahan sudah beres, perkuliahan pagi hari kan dengan Anda ya. Nah malam hari itu pun nggak semua kegiatan ibu yang handle, ada teman-teman ibu yang menjadi mentor ya. Kemudian juga untuk tadi B2B-nya itu ibu penerbit, ibu bekerja sama dengan percetakan pun itu semua dikerjakannya remote ya, lewat handphone ya. Jadi nggak mengganggu sama sekali profesi ibu yang utama sebagai dosen. Jadi ya, B2B itu adalah merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau transaksi secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin dalam kapasitas produksi yang besar. Jadi B2B itu istilah yang kegiatannya itu adalah dari pebisnis ke pebisnis. Misalnya ibu dari penerbitan ibu ke tadi perusahaan percetakan buku itu kan B2B ya, B2B. Dan ya serunya online ini tadi Ibu sampaikan tidak mengganggu pekerjaan-pekerjaan offline ya, karena kita bekerjanya tim ya, bekerjanya tim dan remote ya. Remote itu pegawai-pegawai Ibu tersebar di seluruh Indonesia, bahkan ada tim yang di luar negeri gitu ya, serunya seperti itu ya. Nah ini karakteristik B2B ini pertukaran informasi yang dilakukan antar pebisnis tersebut atas dasar kebutuhan dan kepercayaan ya. Kemudian juga di sini pertukaran informasi yang dilakukan dengan format yang sudah disepakati dan service sistem yang digunakan antar kedua pebisnis juga menggunakan standar yang sama ya.
Jadi kita punya standar-standar yang sama, kemudian juga salah satu pelaku bisnis tidak harus menunggu rekan bisnisnya untuk mengirimkan datanya, ya. Dan sarana yang digunakan adalah electronic data interchange, kemudian model yang digunakan adalah peer-to-peer, ya. Jadi model ini antar pelaku bisnis lebih mudah untuk melakukan mendistribusikan informasi yang dimilikinya. Gitu. Nah, kemudian di sini juga ada B2C, ya. Nah, kalau B2C itu contohnya misalnya ibu nih penerbit menerbitkan buku, kemudian menjualnya secara online di Tokopedia atau di Bukalapak kepada customer. Jadi itu adalah business to customer, ya, B2C, ya. B2C ini merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Gitu. Jadi kalau misalnya Anda nih nanti ya menjalankan bisnis, ya, digital bisnis, kemudian Anda menjual produk ke konsumen, berarti Anda sudah melakukan B2C, ya, B2C. Nah, ini karakteristiknya itu informasi disebarkan secara umum, kemudian pelayanan yang diberikan juga bersifat umum sehingga banyak digunakan oleh banyak orang. Kemudian pelayanan yang diberikan berdasarkan permintaan konsumen, ya, berdasarkan permintaan. Jadi konsumen melakukan permintaan, maka pelaku usaha harus cepat dan siap merespon permintaan konsumen tersebut, ya. Kemudian pendekatan yang dilakukan adalah client server, di mana konsumen berada di sisi klien dengan menggunakan web browser dan mengaksesnya, ya, gitu ya. Dan pelaku usaha di sisi server. Jadi sebetulnya mungkin Anda sudah mengenal, ya, kegiatan ini baik B2B, B2C maupun C2C gitu, ya. C2C itu antara konsumen to customer, ya. Hanya mungkin baru paham istilahnya saat ini saja, ya. Nah, ini pada lingkup konsumen ke konsumen bersifat khusus, ya, karena transaksi dilakukan hanya antar konsumen saja, seperti lelang barang, kemudian juga internet dijadikan sebagai sarana tukar-menukar informasi tentang produk, harga, kualitas, dan pelayanannya. Juga konsumen juga membentuk komunitas pengguna atau penggemar sebuah produk. Jadi sekarang sudah banyak, ya, kalau kita mau cari barang itu biasanya kalau ibu posisinya sebagai customer, ya, untuk menghindari tadi kekecewaan dalam bertransaksi, biasanya kita suka mencari review-review, ya, suka mencari orang-orang yang pernah menggunakan produk itu, komentarnya seperti apa. Nah, biasanya kalau di marketplace kan suka ada review-review, ya, review-review dari pengguna itu juga sangat bermanfaat bagi kita untuk menghindari kecurangan, gitu, ya. Nah, itu mungkin kalau untuk materi pertemuan hari ini, ya, secara umum. Nah, harapan Ibu sih sebetulnya Anda nanti kita ekspor bareng, ya, di tugas-tugas yang nanti diberikan di LMS, ya, juga melalui diskusi hari ini, ya, bisa dikembangkan. Mungkin bisa sharing-sharing